dosen membimbing tesis di kampus Polinema. Kok nggak ada ya? Kan kita tanggal berapa sekarang? 3 Januari ya? Ada Pak Dianta kalau nggak salah. Nanti Pak Dianta kan di sini nanti kan membimbing tesis di kampus Polinema. Itu kan harusnya kan? Iya. Kalau dia itu maksud saya. Nah ini Ardianto ada nggak? Dosennya tuh nggak ingat dia ngapain. Ardianto? Nggak ada? Paling tidak sih diisi Bu yang Cadas? kayaknya harus Nggak ada juga. Muhammad Atarik? Hadir, Bu. Hadir. Rahmawati? Rahmawati ada? Ada. Raisa? Hadir, Bu. Hadir. Yesaya Firdaus? Oke ya. Ibu, maaf Rahmawati hadir. Rahmawati. Cadas juga hadir, Bu. Cadas. Oke. Ardianto nggak ada. Terus Atarik hadir, Bu. Ada. Saya hadir, Bu. Hadir. Raihan, Torik. Hadir, Ibu. Hadir. Raisa ada. Ya, berarti tinggal yang nggak ada. Ini nih, Ardianto Purnomo. Oke. Halo, Bu. Halo. Ya. Hadir, Bu. Ardianto Ada. Iya, tadi saya laptopnya agak nge-lag, Bu. Kalinya. Lanjut itu bisa otomatis ke dosen, tapi nanti dosennya bisa milih gitu. Iya, dosennya pilih lagi gitu. Pilih lagi. Pilih lagi tapi sekali. Itu dia jangan sampai ada yang Oke ya, itu hadir semua. Nah, sekarang tadi stop sharing dulu. Bisa kita pasca nih cuma ngambil kayak gitu kan. Pas dilempar ke Lanjut ya. Jadi sebentar, saya tuh udah minimal satu itu yang penting rencananya itu gitu kan. Ya, yang penting ada satu yang masa sih dari minggu itu nggak ada satu. Tidak ada ya. Oke, suara saya kedengaran? Yang itu ya, Dengar itu. Kedengaran. Ya, jadi gini ya. Hari ini, pagi ini, siang ini, siang ini kita mau membahas tentang bagaimana menulis di artikel ilmiah tentang yang kemarin kita sudah paparkan. Kemarin satu kelompok ya yang belum saya nilai. Nah itu nanti setelah kuliah ini tolong dikasih lihat ke saya ya setelah kita kasih bahas materi. Di sini saya sudah memilih ada beberapa artikel ilmiah ya. Sebentar, saya share screen dulu berarti ya. Ya, makanya saya pegang beberapa gitu ya. Iya, betul. Di sama ketua. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini gini nih. Yang mau saya jelaskan adalah sampai dengan yang tugas yang minggu lalu. Sampai dengan tugas minggu lalu itu masih tugasnya dilaksanakan secara kelompok, ya kan? Kelompok tapi nilainya kemudian sama. Ya. Saya yakin semua anggota kelompok sudah punya kontribusi dalam capaian nilai yang kemarin. Nah, yang hari ini kita mau bahas itu setiap mahasiswa nanti membuat abstrak. Nih abstrak yang ini mau saya jelasin nih gimana caranya bikin abstrak ya. Nah, ini bikinnya sendiri-sendiri.
Ke depan, setelah bikin abstrak, kalian harus melanjutkan bikin pendahuluan, kemudian bikin metode, dan bikin lagi kesimpulan, hasilan pembahasan sampai kesimpulan. Mungkin ini nanti bisa dibuat kelompok. Jadi nanti ada, mungkin jadi 3 aja ya. Satu artikel dibikin oleh 3 orang. Yang satu membuat pendahuluan, kemudian yang satu membuat metode, yang satu lagi nanti membuat hasilan pembahasan. Gitu. Ya. Nah, yang abstrak itu dibikin sendiri-sendiri. Alah. Ngajar dulu. Ini belum Bu, kalau yang dosen itu belum. Please, maaf ya. Ya, maaf ada gangguan sedikit. Jadi, yang hari ini setiap mahasiswa bikin satu abstrak. Ya, gimana cara bikinnya? Sampai sini jelas dulu nggak? Jadi, yang hari ini saya jelaskan tentang bagaimana cara bikin abstrak, kemudian mahasiswa bikin tuh abstraknya sendiri-sendiri. Ya, kita kan punya periode waktu seminggu nih sampai minggu depan. Boleh nanti dikonsultasikan kalau udah bikin ya, dikonsultasikan sebelum hari Rabu. Nah, nanti hari Rabu saya review lagi, kalau ada revisi ya, saya review lagi, kemudian dinilai. Hari Rabu depan itu kita membahas tentang bagaimana caranya bikin selanjutnya, kayak pendahuluan itu gimana gitu ya. Terus nanti bikin bahan dan metodenya itu gimana sampai selesai. Nah, ini sepertinya membutuhkan kerja bersama, jadi sendiri-sendiri. Jadi satu artikel jadi 3. Nanti yang dikumpulkan dalam satu artikel itu dibuat atau disusun oleh 3 orang mahasiswa. Gitu ya. Dimana di sini ada 3 bagian yang harus dibikin. Ada yang bikin pendahuluan, ada yang bikin metode, dan ada yang bikin hasil dan pembahasan. Itu di minggu depan. Lalu minggu depannya lagi, itu kalau nggak salah kita revisi konsul lagi, kemudian nanti minggu depannya lagi di submit. Ya. Nah, itu dulu jelas? Jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini dulu, abstrak dulu ya. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah tentang TNA. Jadi kata kuncinya adalah TNA. TNA itu adalah Training Need Analysis. Ini di sini kan berisik ya. Kamu kedengaran nggak saya ngomong? Terdengar Ibu, cuma kurang jelas kadang. Oh gitu, oke. Bentar, saya otak-atik. Nah, jadi poinnya adalah training need analysis. Training need analysis ini sudah kita bahas minggu lalu, yang sudah juga dipaparkan oleh mahasiswa. Jadi di sana isinya adalah bagaimana kita menganalisis kebutuhan sebuah perusahaan atau sebuah institusi di dalam melakukan perencanaan SDM, peningkatan pengembangan SDM. Nah, itu butuh analisis. Ya, di dalam riset ini, di dalam riset ini, data tidak mungkin kita minta gitu kan, datanya tuh nggak mungkin kita minta. Kenapa? Karena waktunya juga sudah terbatas. Terus kita juga kan tidak melakukan trainingnya gitu kan, kecuali kalau misalnya trainingnya kita lakukan, terus kan mengukur before afternya gimana gitu untuk kompetensi. Tadinya mau kayak gitu ya saya, tapi ternyata waktunya nggak cukup, terus datanya juga agak susah nih, ada UKM yang nggak bisa diginiin gitu.
Misalnya kemarin tuh ada UKM di kelas yang mana ya? Ternyata hanya apa tuh laundry ya? Laundry atau apa sih kayak ayam geprek gitu loh, ayam geprek gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan kalau kita mau kasih training juga kayaknya nggak worth it gitu ya, sehingga agak sulit juga, sehingga saya mengarah kepada bukan data kuantitatif tapi data kualitatif. Nah, data kualitatif ini, kalau data kuantitatif kan menggunakan statistik ya. Data kualitatif ini kalian mengeksplor lagi informasi-informasi itu bisa melalui jurnal-jurnal yang ada tentang TNA tadi, atau lagi kalian pergi lagi ke UMKM tadi untuk melihat misalnya melalui website, kalau itu ada di website ya, review dari para pengunjungnya mungkin ya, untuk menambah informasi tentang UKM tadi. Misalnya begini, jadi yang dibutuhkan di dalam kita membuat artikel ilmiah ini adalah, atau penelitian adalah masalah. Apakah setiap UMKM itu punya masalah? Misalnya laundry tadi gitu ya, laundry. Tentunya kalau di laundry itu masalah banyak tuh. Ya, misalnya nggak tepat waktu gitu. Misalnya di situ bilangnya 2 hari selesai, ternyata kemudian ada kerusakan mesin atau gimana sehingga mundur gitu ya. Nah, ada komplain dari customernya. Terus ada lagi misalkan masalah yang kedua apa? Setrikanya nggak rapi misalnya, itu yang kedua. Misalnya yang ketiga, jumlah baju ada yang komplain jumlah bajunya nggak sama jumlahnya, masukin 5 kok baliknya 4 misalnya gitu ya. Nah itu kan menjadi sebuah masalah gitu kan. Nah itu yang perlu kalian cari gitu, dan itu akan dimasukkan ke dalam artikel ilmiah. Jadi sekali lagi ya, setiap UKM itu dieksplorasi lagi atau digali lagi informasinya. Masalahnya tuh apa? Ya, masalahnya apa? Saya kasih contoh ya. Ini adalah contoh dari judul-judul yang digunakan tentang analisis training kebutuhan. Ya, nih contoh, analisis training needs assessment dalam meningkatkan soft skill keprofesian guru. Di analisis nih dia, menggunakan kata analisis. Contoh yang lain, training need analysis dan perencanaan program pelatihan SDM di bidang pengelolaan pembekalan. Contoh yang lain, ini pengaruh training need analysis terhadap efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Ya Bu ya. Ya kalau kita buka SPP itu kan gitu. Nah, sekarang kita ke UMKM-nya ya. Sekarang kita ke UMKM-nya. Kantor sipil sama kantor sipil min 1. Sebentar. Ya, kantor sipil yang min 1 itu karena kemarin yang itu Bu ada juga yang di bidang SAT ya kemarin kalau nggak salah ya. Ibu yang tadi sampaikan ke itu. Jadi kemarin itu sebenarnya buat penanda kita karena yang tadi itu juga karena di aplikasinya kan langsung double tuh sipil semua gitu kan. Kita mana nih yang untuk mengintervensi ke bidang 1. Makanya kemarin ya. Misalnya nih ya, misalnya kalau di sini apa salah satunya, coba kasih saya ini ya, UKM-nya. UKM-nya apa? UKM. Ya UKM-nya apa? Ada yang salah satu? Ada nggak UKM-nya? UKM, salah satu UKM. Baru tahu saya kalau ada jadi double itunya itu. Karena kan ada itu yang di nama itu. Halo. Iya Ibu. Apa? UKM-nya tentang apa? Laundry Ibu. Apa? Laundry. Nggak kedengaran saya. Atau misal aja ya, misalnya adalah kafe gitu ya, atau apa tuh kemarin salon ya, ada salon dan di kelas ini bukan?
Iya Ibu. Ya, Bu. Kita. Dari tadi ditanya nggak ada yang jawab. Ingat baru. Gimana sih? Ya, jadi misalnya tentang salon ya. Maka saya akan membuat judul misalnya analisis peningkatan misalnya nih ya, peningkatan kompetensi di salon tuh ada apa aja SDM-nya, job position-nya apa aja? Apa? Ada admin, beautician, sama marketing. Misalkan beautician ya, misalnya beautician. Saya misalnya setiap mahasiswa itu kan bebas menentukan nih, mau yang apakah SDM-nya itu semuanya, mulai dari admin, beautician, sama kasir misalnya ya, atau mau hanya fokus ke salah satu SDM aja gitu. Nah misalnya saya mau SDM-nya semua, misalnya saya mau jadi saya sebutnya SDM gitu ya, karena semua itu saling mempunyai kontribusi antara satu dengan lainnya untuk bisa meningkatkan atau mencapai visi dari salon tadi gitu. Jadi saya mau bikin gini, perencanaan peningkatan kompetensi SDM di salon XYZ, salon apalah namanya itu ya, menggunakan metode TNA. Nah, itu contohnya. Saya bikin judulnya kayak gitu. Nah, contoh yang lain misalnya. Jadi metodenya TNA ya. TNA-nya harus muncul di judulnya nih. Ya. Misalnya lagi, kalau ini kan contohnya dia pengaruh TNA, Training Need Analysis, terhadap efektivitas. Nah, kalau ini kan agak sulit nih kita mengukurnya. Kenapa? Karena efektif atau enggaknya itu pelatihan itu diukur dari apa gitu. Kan berarti harus kita melakukan pengamatan kan? Kita harus ada di salon itu mengamati. Jumlah pengunjungnya nambah nggak ya? Misalkan kita dari minggu lalu kita hitung tuh sebelum pelatihan jumlah pengunjungnya 10 misalnya. Terus kasih pelatihan gitu kan. Pelatihan, sesudah pelatihan kita lihat lagi selama seminggu itu pengunjungnya berapa? Nah, itu agak sulit ya, karena kita tidak punya waktu untuk mencari data atau meneliti sampai sejauh itu. Nah, jadi yang sekarang ini kan saya nggak mengajarkan mahasiswa untuk ternyata kita menganalisis itu secara deskripsi gitu ya, secara kualitatif nih yang sekarang. Gimana caranya? Kalau secara kuantitatif besok itu gampang banget pakai statistik, oke udah selesai. Tapi sekarang ketika kita bikin skripsi ada analisis kualitatifnya tuh. Ketika kalian besok menghadapi masalah, bahkan nih ya, saya mungkin kasih tahu, saya sebenarnya ingin mengajarkan tentang analisis nih di mata kuliah, di akhir mata kuliah ini. Kenapa? Karena gini, kemarin itu ada perusahaan yang di semester 7 menulis surat nih ke jurusan yang intinya kecewa karena mahasiswanya itu kualifikasinya lack of analysis data, artinya dia lemah di dalam analisis data. Nah, lalu kita berdiskusi atau saya telepon nih kepada salah satu manajer HRD-nya. Nah, terus disampaikan bahwa, Bu, saya heran, kok Anda ya mahasiswa, kok nggak bisa Bu diajak diskusi katanya. Nggak bisa tuh gimana? Katanya kita si supervisor ini menyampaikan, jadi setiap hari itu ada meeting sore katanya. Meeting sore itu membahas tentang apa aja yang sudah dilakukan dan masalah-masalah apa aja yang ditemukan dalam seharian itu. Gitu. Sebentar. Nah, terus apa aja yang ditemukan seharian itu? Nah, ketika supervisor itu menyampaikan sebuah masalah, nah sebagai orang magang kan ditanya, gimana menurut Anda masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Atau akar masalahnya apa?
kan apa kaca seperti mati lampu loh. Oh iya mati lampu tapi. Sebentar ya. Ini kok saya tuh belum selesai Zoom, makanya sambil dua. Sebentar ya saya. Sebentar. Mohon maaf nih sebentar. Aku nggak berani tinggi-tinggi soalnya. Ini di lantai berapa Bu Iwi? Ini di sini. Di rooftop kayaknya nih. Bu Iwi mau isi dulu Bu. Mau ngapain? Bu dia ada waterproof. Ada yang pakai baju. Ada Sebentar ya, masih suara sebentar. Bisa lagi bisa lagi nge-gym ya? Nah, Tadi mau berangkat kampus hujan terus Mas gak wajar. sambil ini ya, sambil ini saya arahkan ke sini. Berdandan nungguin hujan, nggak pergi-pergi. Nah, jadi apa tadi? Aduh, saya sampai lupa, Masya Allah. Apa? Berdiri HP-nya. Oh. Siapa yang mau menggarap? Anita ya, contohnya ya. Bisa kalau bisa hari ini ada deadline juga. Nanti minta Mbak Ade aja. Oke, jadi misalnya tadi salon ya, saya akan membuat seperti tadi. Kita ini belajar gimana sih caranya kita menganalisis data, tapi datanya tuh kualitatif, artinya bukan data angka. Karena data angka tidak mungkin kita peroleh ya dengan waktu yang terbatas. Nah, jadi sekarang kita mulai dari judul. Judulnya berarti nanti kita apa Bu yang dianalisis kalau bukan data, bukan angka, numeriknya. Berarti yang dianalisis itu adalah kita melihat dari materi-materi di pelatihannya. Apakah materi di pelatihan itu akan sesuai dengan kebutuhan si salon tadi gitu. Ya. Nah, salon tadi ada yang bisa share screen providernya. Coba kita lihat materinya. Ada yang bisa share screen? Ada. Ada yang bisa share screen? Link providernya, link provider pelatihannya, ada yang udah ada kan? Atau belum semua? Belum ada ya di kelas ini? Oh ada, oke. Saya tunggu. Saya stop share ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Mana? Ini salah satu contoh. Mana? Untuk yang ini Bu, ceritanya ini yang untuk waxing. Ya, ininya, Dextra, tolong apa namanya? Linknya, supaya kita bisa lihat materinya apa aja. Ada nggak linknya? Link provider trainingnya. Sebentar Bu, ini
ini apa? Link providernya. Iya, Bu. Nah ini ya, misalnya ini saya akan menggambarkan nanti di dalam artikel ilmiah itu bahasan atau analisis deskripsi dari data kualitatifnya kayak gimana gitu. Jadi coba digedein dikit, digedein lagi ya. Kan ini kan kita kan membahas tentang TNA. Di TNA itu misalnya untuk beautician gitu ya. Beautician itu job deskripsinya adalah ini gitu ya. Sementara kita sampaikan tuh masalahnya. Masalahnya di salon itu apa? Di beauty klinik itu apa masalahnya? Misalnya ada masalah banyaknya komplain dari customer misalnya ya. Nah itu masalahnya apa tuh? Kalian gali lagi sampai menemukan masalahnya dia tuh apa. Nah, misalnya tadi banyaknya review dari customer yang mengeluhkan bahwa misalkan hasil kerja atau kinerja dari SDM-nya ini kurang memuaskan, misalnya begitu, ya. Sehingga kemudian solusinya apa? Solusinya adalah dibuatlah perencanaan peningkatan kompetensi SDM melalui dan mengusulkan, bunyinya mengusulkan pelatihan, misalnya salah satunya adalah pelatihan eyelash extension complete. Nah, misalnya kalau mahasiswa hanya ingin bahas tentang ini aja gitu, trainingnya hanya satu ini. Nah, kita bisa kemudian membahas materi ini. Nah, misalnya nih, ini eyelash extension complete itu apa nih? Dari alat dan bahan. Eyelash, bulu mata, yang gitu-gitu ya. Nah, ini nih kalian bisa bahas teori pengenalan dasar eyelash extension. Teori ini sangat dibutuhkan oleh beautician. Kenapa? Kamu cari lagi, searching lagi di Google. Apakah manfaat atau dampak atau teori? Ketik ini juga nanti akan keluar kan? Teori pengenalan dasar eyelash extension. Nah, muncul tuh teori-teorinya apa aja, gitu kan? Nah, lalu kamu sampaikan analisis bahwa ini penting banget untuk beautician. Pentingnya di mana? Karena tanpa teori ini dia tidak bisa praktek. Dan jadi kalau dia misalnya nggak tahu teori ini, prakteknya nanti implementasinya tidak bisa optimal. Karena dia nggak tahu bagaimana itu. Saya nggak tahu nih teorinya apa sih, tentang apa ya? Pengenalan dasar eyelash extension. Nah, yaitu apa tuh? Sehingga si teorinya ini, kalau kita kan gini ya, kalau kita nggak tahu makanan sehat tuh apa aja gitu ya. Makanan sehat itu makanan yang bahannya masih segar, mengandung 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada apalagi sayur-sayur, ada buah-buahan misalnya gitu. Nah itu kan teori tentang karbohidrat itu apa aja sih? Yang namanya karbohidrat itu pati itu juga karbohidrat gitu kan. Terus kalau sayur-sayur, buah-buahan, kita perlu teorinya kan, mengandung vitamin apa. Sehingga ketika kita makan, atau implementasinya kan kalau kita lagi makan tuh, teori-teori tentang 4 sehat 5 sempurna kalau udah tahu, ketika kita mau makan, kita udah tahu, oh saya nggak akan milih sate kambing berlemak misalnya. Saya tidak akan memilih soto soto Betawi yang ada lemaknya pakai paru atau apalah, saya nggak akan pilih itu kan, karena saya sudah tahu teorinya gitu. Nah itu disampaikan di dalam artikel ilmiah pada bab hasil dan pembahasan gitu. Jadi kita tidak membahas data tentang atau bisa kalian bikin diagram. Nanti ini kita bahas intinya itu nanti ya sebentar. Tapi saya akan menggambarkan sekarang, menggambarkan garis besarnya yang kalian akan tulis itu apa. Gitu. Jadi yang akan misalkan dalam gambaran diagram ini kan berarti ada berapa Dextra eyelash pelatihannya, coba tadi kan kamu ada banyak, ini kan salah satu ya, eyelash extension complete salah satu kan? Iya, Bu. Nah coba itu ada berapa pelatihan itu? Ada berapa training? Kalau yang dari web ini kita ambil ada 3 kalau nggak salah. Soalnya ada beberapa yang nggak ada di sini, Bu.
ambilnya hanya di situ aja, di waktu itu aja, atau nanti ngambil di tempat lain juga? Kenapa Ibu? Ngambilnya hanya di sini aja, atau nanti ngambil di tempat lain juga? Oh, ngambil di tempat lain juga yang nggak ada di sini. Nah, itu kan bisa dianalisis. Analisisnya gimana? Kamu bikin diagram. Nah ya, bikin diagram kotak gitu kan. Terus ini websitenya apa? Misalkan website A gitu ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Bikin lagi satu diagram lagi dari website yang lain. Trainingnya ada berapa? Misalnya ada 4 gitu ya. Bikin 1, 2, 3, 4. Lalu ada SDM-nya. Kasih panah gitu. Bikin SDM-nya. Mungkin si beautician itu bisa 2 provider ini dia dikasih pelatihannya. Atau hanya 1 gitu. Nah, terus apalagi tadi kasir gitu ya, misalkan kasir, apakah kasir juga ikut bisa gini, bisa apa namanya ini, bisa juga ikut training ini, karena mungkin ketika banyak orang gitu ya yang datang, mau nggak mau si kasir juga ikut nih menjadi salah satu beautician misalnya begitu. Nah itu kan perlu ada kajian gitu ya. Nah itu ya, nah oke. Dextra, terima kasih. Ini berarti ini udah oke ya, nanti bisa dipakai untuk analisis. Coba sekarang kita kembali ke ini. Coba Dextra stop share dulu. Nah, kita kembali ke abstraknya. Ya, tadi kan kita mau bikin, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oh belum ya. Ini kelihatan? Nah, jadi kalau di salon tadi misalnya saya bisa nulis analisis training need analysis pada peningkatan kompetensi SDM di salon apa tadi? Di salon beauty clinic misalnya gitu. Dengan tadi udah TNA-nya udah di atas ya. Berarti analisis training need analysis pada salon ini, atau bisa juga peningkatan SDM ini di salon ini menggunakan metode TNA gitu. Itu judul. Oke, sampai judul kira-kira jelas. Nah, Dextra berarti kalau saya minta bikin judul untuk artikel ilmiahnya apa judulnya? Yang salon tadi. Kalau pakai TNA pada peningkatan SDM salon yang kita pakai gitu boleh Bu? Ya boleh. Training need analisis pada peningkatan kompetensi rumah ratu beauty. Ya, gitu ya. Itu contohnya. Contoh jadi judulnya. Nah, sekarang oke ya, jelas ya bikin judul. Nah, sekarang kita ketika bikin artikel ilmiah itu harus mengacu kepada template jurnal yang kita tuju. Nah, jurnal yang kita tuju adalah jurnal jurnal Printing and Packaging Teknologi yang ada di TICK. Jurnal, kita caranya mengakses adalah kita ketik dulu jurnal pnjac.id ya, kita ketik ya, kemudian muncul ini, kita open. Nah, kita cari jurnal Printing and Packaging Teknologi. Mana tuh? Nah, ini. Ini ya, Printing and Packaging Technology. View Journal. Nah, inilah jurnalnya. Kemudian, ini dia punya template. Nanti template-nya saya kasih ya. Kita sekarang lihat dulu dari template ini di sini ya. Download PDF. Nah, lihat ya. Di atas ditulis sini Jurnal Printing and Packaging Teknologi, volumenya ngarang aja lah, volume 3 boleh, volume berapa, terserah. Ini berarti volume 3 bukan volume 4 ya. Volume 4 nomor 1 2023.
Kita akan tulis di sini TNA. Kalau tadi kan Dextra bilang TNA pada peningkatan kompetensi SDM di salon XYZ gitu ya. Nah, itu judulnya. Kemudian di sini yang ditulis adalah nama 3 orang mahasiswa tadi yang saya bilang. Nama 3 orang mahasiswa. Ya, tulis di sini. Tapi yang sekarang ini setiap mahasiswa nih yang bikin, ya, yang abstrak nih. Jadi yang pertama Dextra, nomor 1 tulis di sini. Kemudian yang kedua siapa? Arifin, nomor 2. Yang ketiga siapa? Nomor 3. Tulisnya sama persis program studi. Nah, lihat nih ya. Kalau di template itu jurnal itu lain-lain, lainnya di mana? Karena di template itu ada yang ini kan kira-kira ini 14 ya. 14 di Times New Roman. Mungkin ada yang mensyaratkan ini bukan 14 tapi 12 gitu. Ya, template-nya. Nah, ini di sini font size-nya 14. Kemudian di sini ini turun jadi 12. Bold. Ya, kemudian sampai bold-nya juga harus diikuti. Ya. Kemudian judulnya di sini program studi teknologi industri kemasan Politeknik Negeri Jakarta, emailnya Dextra nanti di sini. Jadi emailnya dari email penulis pertama, ya, yang ditulis di sini. Nah, lalu abstrak, ini yang kalian bikin nanti ya, setiap mahasiswa membuat ini dan mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nanti abstrak ini dibuat dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Isinya apa? Tulisan abstraknya perhatikan ini font size-nya berapa nih? Bold juga gitu ya. Nah, perhatikan di sini isinya ini kira-kira karena ada juga jurnal yang mensyaratkan ini font size-nya hanya 8. Ini kira-kira 9 kali ini ya. 9 atau 10 nih? 9 ya. Nah, terus ada lagi ya untuk body text-nya itu hanya 11, tapi ada yang 12 juga gitu. Jadi harus kita ikutin ya template-nya dia. Abstrak itu isinya dari awal kalimat sampai akhir sampai akhir di sini nih, terakhir, tidak termasuk kata kunci, itu 200 kata. 200 kata. Yang disebut kata itu satu-satu ini ya, word by word. 1, 2 gitu ya. Nah, karena dia terbatas hanya 200 kata, maka isinya pun sangat padat. Tidak ada kalimat yang berbunga-bunga. Kalimat berbunga-bunga itu misalnya gini, pagi hari matahari bersinar terang. Nah, itu nggak penting tuh, nggak ditulis di sini. Artinya kalimat yang disebut disebut kalimat yang tidak efektif adalah ketika kalimat itu kita hilangkan tidak berpengaruh terhadap konten atau isi pemahaman tentang isi dari paragraf kita ini. Misalnya, semakin meningkatnya teknologi atau semakin pesatnya perkembangan teknologi, gitu ya, maka semakin bertambah pula jumlah industri kemasan di Indonesia. Itu kalau dihilangin sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa? Bawahnya itu bicara tentang defect, jadi nggak ada hubungannya gitu kan. Nah, jadi bikin kalimatnya harus langsung to the point. Kalimat pertama dan kedua biasanya kita langsung menyampaikan masalah. Masalahnya apa? Jadi kalian dari setiap kelompok juga harus mengeksplor lagi apa masalah dari setiap UKM yang sudah kalian paparkan kemarin. Nah, misalnya gini, beauty salon memiliki sebentar. Kita kalau menyampaikan unggulan juga boleh gitu ya. Artinya tadi beauty salon, misalkan beauty salon XYZ adalah salah satu-satunya salon yang ada di wilayah Cibubur, misalnya yang ada di wilayah Cibubur. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir jumlah pengunjungnya trennya menurun gitu. Itu masalah tuh. Atau bisa juga bilang bukan trennya menurun pengunjungnya, tapi berdasarkan review beberapa customer menunjukkan banyak kelemahan atau menunjukkan banyak ketidakpuasan dari customer. Itu masalah lagi. Nah, itu dimasukkan tuh kalimat pertama dan kalimat kedua dari abstrak.
ya. Mungkin kalimat pertamanya menunjukkan siapa sih salon tadi gitu ya, siapa sih UKM tadi gitu. UKM XYZ adalah UKM tingkat mikro, UKM industri mikro yang mensuplai pecel lele di kos-kosan beji misalnya gitu. Itu penunjukan identitas dulu gitu. Nah, tetapi walaupun dia mensuplai pecel lele, ternyata masih ada komplain dari pelanggan atau customernya, terutama ketika jam-jam sibuk, ketika jam-jam penuh gitu ya, ketika jam-jam sibuk, pelayanan menjadi kurang memuaskan. Misalnya gitu, itu masalah juga kan? Nah, itu disampaikan di kalimat selanjutnya, kalimat pertama, kalimat kedua, atau sampai 3 kalimat. Sampai sini jelas? Kira-kira yang tadi Dextra, kalau di salon tadi apa masalahnya? Udah dieksplor belum? Udah ketemu belum? Untuk masalahnya belum dieksplor lagi, Bu. Belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin ada review, itu ada di Google nggak reviewnya dari customernya? Dia masukin ke Google nggak? Nggak. Kalau di Google itu ada, coba aja nggak usah datang lagi ke sana, tinggal dilihat aja reviewnya. Misalnya dia punya bintang berapa tuh dari reviewnya, misalkan ada 4,6, udah bagus kan, berarti pelayanannya. Hanya dia punya masalah lack of kelemahan dia tuh. Nah, mungkin ada di review di Google-nya. Itu apa? Bisa dicari? Bisa, Bu. Nanti dimasukkan di sini ya. Nah, udah ya, sampai ke masalahnya apa. Kemudian kalau ada masalah kan berarti nanti ada solusinya kan? Nah, solusinya adalah dilakukan perencanaan peningkatan SDM itu dengan metode TNA. Itu ya. Nah, metode TNA ini dikasih tahu cara kerjanya gimana, prosesnya. Dilakukan analisis terhadap job position, setiap job position yang ada di salon, kemudian dilakukan identifikasi terhadap skill terhadap setiap jobnya, kemudian dibuat analisis kebutuhan training untuk setiap job position. Nah, itu ditulis tuh metode TNA-nya bekerjanya gimana gitu. Nah, itu di kalimat keberapa tuh? Kalimat ke-3, 4, 5 barangkali. Nah, kemudian hasilnya apa? Atau misalnya mau membahas tentang hasilnya itu bahwa materi-materi ajar yang ada di training tadi sudah sesuai dengan kebutuhan salon apa tadi tuh, salon ABC misalnya. Sudah sesuai, misalnya apa? Harus nyambung ya sama masalahnya tadi. Kalau misalnya masalah tadi adalah si customer-nya itu nggak puas, terutama dalam sisi layanan, maka training yang diusulkan juga harus tentang mengatasi ketidakpuasan tadi gitu. Nah, terus dijawabnya dengan materi-materinya itu A, B, C, D. Nah, ini bisa memberikan solusi untuk ketidakpuasan dari customer tadi. Bahas tuh materinya nanti kayak gimana gitu. Materi ini gitu. Ya, nah itu yang ditulis sebagai hasil aja. Karena kita kan nggak mungkin dalam waktu 2 minggu ini nyari data lagi untuk data kuantitatif. Jadi kita belajar menganalisis, tidak kalau kuantitatif kan tinggal pakai statistik aja udah beres ya, maksudnya udah beres lah tuh, tinggal masukin angka. Tapi sekarang yang agak susah tuh kalau udah kalian itu membuat analisis untuk data yang kualitatif gitu. Jadi artinya gini, mungkin kalian paham gimana caranya mencari data kuantitatif. Tapi ketika kita sudah diskusi, kita tuh perlu loh menyampaikan analisis data yang kualitatif. Misalnya, ketika kalian mengusulkan usulan perbaikan, ya, usulan perbaikan untuk suatu defect dari produk ya, defect dari produk. Nah, yang kualitatifnya itu apa? Usulan perbaikannya kita bikin pakai diagram tulang ikan misalnya. Itu kan berarti pakai
kualitatif, bukan kuantitatif. Nggak ngitung-ngitung kan, kita kan nggak melakukan perhitungan apapun gitu di sana. Tapi kita harus menjelaskan kenapa kok pelatihan ini dibutuhkan gitu. Oh kenapa? Oh ini cocok loh. Kenapa? Karena materinya itu si provider tuh menyediakan ini. Nah kalau nanti misalnya ternyata kita juga harus lagi mencari tahu lagi nih salon tadi itu punya keunggulan di mana. Misalnya dalam pelayanan manikur pedikur misalnya ya. Nah berarti dia harus dikasih lagi training tentang itu misalnya. Karena dia menjadi unggulan nih. Maka pelatihan itu dikasih tahu tuh materinya adalah materi A ini sangat punya peran dalam berkontribusi meningkatkan kompetensi dari SDM yang job positionnya misalnya beautician gitu. Kenapa? Karena kamu bahas tuh, kamu lihat lagi, misalkan tadi kan ada teori eyelash apa atau completion apa gitu ya. Apa itu teori itu? Kamu masukkan aja ke Google, cari lagi. Teori tentang itu tuh tentang apa gitu. Nah itu kemudian dianalisis. Tapi analisisnya itu bukan di abstrak ya. Nanti tadi analisisnya nanti di pembahasan gitu. Ya. Nah yang di abstrak tuh hanya 2 kalimat aja. Apa yang kita bikin tadi dituangkan dalam 2 kalimat cukup lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Terus yang kata kunci itu ini kan kalau dia kan kemasan kantor lipat, terus VSM, terus WAM sama waste. Keempat ini minimal 4 ya. Ini harus ada di sini. Nah, di sini. Coba, di sini dia ada nggak yang ini? Nggak ada, ini yang salah berarti. Ini nggak ada. Ada nggak di sini? Nggak ada nggak? Nah, nggak ada kan? Jadi ini adalah istilah ya. Ini istilah-istilah yang harusnya dia ada di sini. Nah, tapi dia memunculkan di sini kemasan karton lipat. Kemasan karton lipatnya mana ya? Nggak ada nih tulisannya. Di sini waste udah ya. Ini nggak ada nih. WIM nggak ada, VSM nggak ada, kemasan karton lipat nggak ada. Berarti ini 3 ini salah. Nah, yang benar hanya waste karena waste ada di sini. Jadi kalau kalian bikin nanti harus ada di sini pertama apa? TNA-nya, training need analysis-nya. Masukkan dulu ke sini. TNA-nya. Kemudian yang kedua apa? Training, ya kan? Masukin di training atau pelatihan. Karena kalian pasti akan menyebutkan banyak kata-kata itu di sini kan? Terus yang ketiga apa? Job position misalnya. Masukin sini istilahnya job position. Nah, gitu. Nah, ini yang kalian bikin dulu sendiri-sendiri bikinnya. Ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tinggal translate aja lah, gampang itu. Ya. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Nanti kalau yang udah masuk ke sini yang ada sampai ke pendahuluan, metode, sampai pembahasan, baru kita bagi 3 ya. Yang abstrak mah bikinnya sendiri-sendiri aja. Pasti bisa. Dan dikumpulkan di print. Kalau mau konsultasi silakan, saya dalam seminggu ini ada di kampus sebelum ke hari Rabu ya, berarti kan silakan dikonsultasikan kalau udah dibikin ya. Oke. Udah jelas? Kamu mah dari tadi udah jelas diem aja. Terus nggak ada yang nanya terus tahu nanti nggak bisa. Ibu izin bertanya. Nah, begitu. Apa tuh? Ini kan dari grup saya mewakilkan. Jadi sumber permasalahannya itu diambil dari UKM yang kita pilih atau bisa diambil dari masalah umum yang ditemukan di UKM yang serupa, Bu? Bisa digabung ya. Jadi kamu cari dulu di UKM yang serupa tuh apa, terjadi nggak di UKM yang kamu pilih. Harusnya sih kalau dia umum ya, masalah yang umum ya pastinya iyalah.
Oh, jadi permasalahannya itu dari UKM kita boleh di-compare sama UKM yang lain gitu kalau misalnya masalahnya sama. Iya, boleh. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Berarti ini setiap mahasiswa, izin bertanya Bu, setiap mahasiswa Bentar. bikin abstraknya masing-masing dulu ya buat minggu ini. Iya. Iya, bikin abstraknya sendiri-sendiri dulu. Nanti minggu depan baru bertiga. Oke Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada? Oke. Kalau dibikin ya nanti konsultasi kalau mau konsultasi, kalau nggak juga nggak apa-apa, mau langsung minggu depan juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau konsultasi silakan konsultasi, tapi ini dibikin sendiri. Nah, misalnya dalam satu kelompok itu mungkin berbeda nih topik bahasannya. Misalkan yang satu TNA-nya itu untuk berbagi job position gitu, yang satu job position beautician, yang satu kasir, yang satu admin misalnya gitu ya. Nah, atau yang lain satu lagi semuanya gitu. Nah, silakan aja deh dibahas ya di ininya, di kelompoknya. Kalau misalnya pun sama, mungkin kata-katanya pun berbeda kan, nggak harus sama persis. Ya, jadi nggak sama. Gitu. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi silakan. Besok saya ada, Jumat sampai jam 12. Senin Selasa insya Allah ada. Ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, tapi jangan di WA ya konsulnya. Kalau di WA saya suka nggak kebaca, suka nggak sempat baca gitu maksudnya. Kalau mau dikumpulin di sini nih, di meja saya di sini ya, di ruang 205, taruh gitu ya. Kalau misalnya saya nggak ada di meja sini, taruh aja, nanti saya inikan. Saya kasih coret-coret. Begitu ya. Ini ketua kelasnya siapa ya? Arifin? Saya Ibu Raditya. Oh, Raditya. Oke. Lupa terus. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan kuliah berikutnya. Kegiatan berikutnya apa? Sudah Ibu tadi pagi. Oh, Nggak ada lagi. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan ya. Jangan lupa dilihat, nanti saya tanyain ininya, template-nya ya. Karena ada Ya, template-nya tuh. Tadi saya cari kok nggak ada ya di ininya. Nah, coba kamu cari kalau ada, kalau ketemu ya di jurnalnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.